Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kormanto, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jaringan syaraf tiruan atau neural network. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, konsep dan tujuan dari jaringan syaraf tiruan. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota grup kelompok 2. Yang pertama dari saya sendiri, Karmanto, dan ada teman saya, Johan Amin Aprianes. Baik, kita lanjut. Sejarah jaringan syaraf tiruan. Awal konsep jaringan syaraf tiruan pada tahun 1940 sampai 1950. Pertama kali muncul pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts. Mereka mengembangkan model matematika sederhana dari neuron buatan yang mampu melakukan perhitungan logika dasar seperti AND dan OR. Pada tahun 1960 hingga 1980, Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan buku Perceptrons yang mengungkap keterbatasan perseptron dalam memproses fungsi logika XOR, menyebabkan stagnasi perkembangan JST yang dikenal sebagai AI Winter. Namun, pada tahun 1986, Geoffrey Hinton, David Rumelhart, dan Ronald Williams memperkenalkan algoritma backpropagation yang memungkinkan pelatihan jaringan multilayer menjadi terobosan besar dalam perkembangan JST dan kecerdasan buatan. Pada tahun 1990 hingga sekarang, dengan kemajuan komputasi dan ketersediaan data, JST mulai diterapkan dalam pengenalan pola dan pemrosesan data medis. Pada tahun 2006, Geoffrey Hinton memperkenalkan konsep deep learning yang memungkinkan jaringan saraf mendalam atau deep neural network mempelajari pola kompleks dengan banyak lapisan tersembunyi. Saat ini JST menjadi teknologi utama dalam computer vision, natural language processing atau NLP, serta berbagai aplikasi AI seperti pengenalan wajah, chatbot, dan kendaraan otonom. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu artificial neural networks atau jaringan saraf tiruan. Apa sih itu JST? JST atau jaringan saraf tiruan merupakan model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Digunakan dalam pengenalan pola prediksi data dan pengambilan keputusan. Sini contoh gambarnya, ada jaringan saraf manusia dan jaringan saraf tiruan. Di jaringan saraf manusia ini ada dendrit. Dendrit ini bertugas menerima informasi sebagai jalur input bagi soma. Di jaringan saraf tiruan ini bagian inputnya. Dan selanjutnya ada badan sel. Badan sel ini dia sebagai tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi, inti sel nukleus. Dan di jaringan saraf tiruan itu ya badan selnya ini dan inti selnya untuk melakukan pengolahan informasi. Selanjutnya ada akson terminal atau output. Bertugas mengirimkan impuls sinyal ke sel saraf lain sebagai jalur output bagi soma. Di jalur output di jaringan saraf manusia biologis dan ini output di jaringan saraf tiruan. Jadi struktur dasar dari JST ada input layer, hidden layer, dan output layer. Di mana input layer ini merupakan pintu masuk bagi data ke dalam JST. Setiap neuron dalam lapisan input mewakili fitur dari data yang diberikan seperti pixel dalam gambar, kata dalam teks, atau angka dalam dataset numerik. Lapisan ini tidak melakukan perhitungan apapun, hanya meneruskan data ke lapisan berikutnya. Yang kedua ada hidden layer. Dia lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data. Neuron dalam lapisan tersembunyi menggabungkan input dari lapisan sebelumnya menggunakan bobot dan bias, lalu menerapkan fungsi aktivasi untuk menentukan apakah sinyal akan diteruskan atau tidak.
Semakin banyak lapisan tersembunyi, semakin kompleks pola yang dapat dipelajari JST. Dalam jaringan syaraf deep neural network, jumlah lapisan tersembunyi bisa sangat banyak untuk menangani masalah yang lebih kompleks. Yang ketiga, output layer. Lapisan ini menghasilkan hasil akhir dari pemrosesan JST. Jumlah neuron dalam lapisan output bergantung pada jenis tugas yang dilakukan. Untuk tugas klasifikasi, jumlah neuron biasanya sama dengan jumlah kelas yang ingin dikenali. Sedangkan untuk tugas regresi, lapisan output mungkin hanya terdiri dari satu neuron yang memberikan hasil numerik. Fungsi aktivasi seperti softmax sering digunakan untuk menghasilkan probabilitas dalam tugas klasifikasi, sedangkan linear activation digunakan dalam regresi. Ya, berikut penerapan JST dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengenalan wajah. Ini biasanya digunakan dalam sistem keamanan autentikasi perangkat serta transaksi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan digital. Yang kedua ada diagnosa medis dan kesehatan. Dia membantu dalam analisis data kesehatan, mendeteksi penyakit, dan memberikan rekomendasi pengobatan. Tujuannya adalah meningkatkan akurasi diagnosa medis, mempercepat proses analisis, dan membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada mobil otonom. Dia digunakan dalam pengembangan kendaraan tanpa pengemudi atau autopilot, dapat mengenali lingkungan dan mengambil keputusan secara mandiri. Tujuannya adalah meningkatkan keselamatan transportasi, mengurangi kecelakaan, dan mengoptimalkan efisiensi perjalanan. Secara umum, tujuan dari JST adalah untuk meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola, menganalisis data, dan mengambil keputusan secara otomatis guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, kesimpulannya di sini, jaringan syaraf tiruan merupakan sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Dengan adanya lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output, JST mampu mempelajari pola dan menghasilkan prediksi melalui fungsi aktivasi yang menentukan respons neuron. Seiring perkembangan teknologi, JST mengalami kemajuan pesat, terutama setelah ditemukannya algoritma backpropagation dan konsep deep learning yang memungkinkan jaringan lebih kompleks dan akurat dalam berbagai aplikasi. Saat ini JST menjadi tulang punggung dalam banyak bidang, termasuk computer vision, natural language processing, diagnostik medis, kendaraan otonom, hingga sistem rekomendasi. Dengan terus meningkatnya daya komputasi dan ketersediaan data, JST akan semakin berperan dalam mendorong inovasi kecerdasan buatan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.